Lah ini makanya kita ini Masya Allah hidup di era seperti ini, sholawat adalah jalan keluar. Dan dari dulu makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibil kulub, ada sholawat fatih. Kalau suwempit sholawat fatih, kalau lupa sholawat lupa. Loh, ada sholawat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol, ada sholawat namanya sholawat lupa, sholawat nisyan. Ini kalau dibaca 100 kali setelah habis subuh selama 41 hari, itu akal kita insya Allah punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Ini sederhana aja bunyinya, cuman Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibil nisyani binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Loh, lali ya kalau mau sholawat itu ke rumah, bawa gula teh ya. Nah, hari ini umat Rasulullah dengan cara Indonesia disolawati, apa, bangsa ini tenang, berbeda-beda tenang, berbeda agama tenang, paling cuma riak-riak kecil, pergi ke gereja kafir, paling cuma itu aja, dikit habis itu hilang lagi. Main catur haram, dulu seminggu hilang. Apa Indonesia? Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama jelas-jelas gak bisa kalau tidak dititipkan kepada Rasulullah. Maka nenek moyang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah, karena Rasul menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka setiap kepala di Indonesia titipkan ke Rasulullah dengan disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi sampean itu ra'iyah, rakyat, makanya tenang aja, per kepala udah dititipkan Rasulullah, nggak usah khawatir. Menempati sebuah kawasan titipkan pada kekasih-kekasih Allah, maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi titipkan kepada Allah, wasyawirhum fil amri, maka diskusi ra'iyah disebut musyawarah, titipkan ke Allah, semua titipkan. Kalau lagi bermusyawarah jangan menang-menangan sendiri, titipkan ke Allah. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, ruang musyawarah dikasih nama majelis. Ngangkat pemimpin titipkan sama Allah, wasi'a kursiyyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Dan wilayah yang kita tempati akhirnya disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya inilah jawaban kenapa Jazirah Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena dititipkan pada Rasulullah dengan sebutan ra'iyah atau rakyat, dan Rasulullah mendapatkan beban rahmatan lil alamin yang diajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalau bukan para wali nggak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang, rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah. Kalau ada sesuatu siram dengan sholawat. Antara yang ada dan yang tiada bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawat, makanya Habib Bidin sholawat, tenang. Harap apa udah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia, bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bangsa milenial, karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa, kita boleh menggunakan pola pikir Belanda, kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia tapi rambut Amerika mohawk, atau rambut Korea miring,
kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia tapi spaghetti. Tapi antar bangsa tidak boleh lupa, batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika, kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasportmu mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab, ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasportmu mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu, jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia. Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia, kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri, semua ingin penyelesaian. Ada yang menginginkan mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenek moyang kita melahirkan sebuah naskah besar, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir naskah besar di bawah lindungan Ka'bah. Milenial tidak tahu itu, milenial komik aja nggak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar, salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar, Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah, kau cari penyelesaian keluar? Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin, dan itu gagal. Kenapa kau tarik ke sini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menyelesaikan masalah Mesir, dan itu gagal. Bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No, kita bukan bangsa Mesir, kita bukan bangsa Afrika, kita bukan bangsa Filistin, kita bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia. Puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan ras bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah milenial sejati, menjadi Eropa, menjadi bangsa apapun, tapi tidak pernah melupakan bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sahabat, assalamualaikum ya Rasulullah. Orang Pekalongan, ya Nabi salam. Paling Rasulullah juga nanya, rombongan dari mana? Pekalongan ya Rasul. Ya Hana, dari mana ini? Dari Pekalongan. Kok begini-begini? Iya, rombongannya Az-Zahir. Lah kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang kayak kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air karena sahabat lupa bawa air. Ghirba sahabat tidak ada air, maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum, ada yang mandi, ada yang berwudu, dan Rasul bertanya, siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul, aku ini ketemu Allah, iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah, beriman pantas. Sahabat ya Rasul. Sahabat ketemu aku, beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman yang tidak pernah ketemu aku tapi beriman kepadaku. Mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya, makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar, Rasulullah sudah mempersiapkan Islam untuk menjadi agama milenial, agama masa depan. Semoga semua selalu diingatkan bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indonesia, punya bangsa Indonesia, dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.